Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali bersama saya Muhammad Roni di Sulu TV. Mungkin Arab Saudi memang lupa kepada sejarah, dan ini memang sangat berkaitan dengan perkataan Bung Karno, jas merah, jangan lupa sama sejarah atau jangan lupakan sejarah. Kenapa hal ini bisa terjadi dan kenapa bisa Arab Saudi melupakan sejarah, dan sejarah apa yang Arab Saudi lupakan begitu saja? Untuk lebih jelasnya lagi, ayo kita sama-sama membahasnya. Mari kita mulai. %95 Saudi mengalih fungsikan situs sejarah Islam, situs yang sangat bersejarah dalam dunia Islam sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi pada negara Arab Saudi ini? Ya, 95% Saudi mengalih fungsikan, atau bisa saya katakan Saudi menghancurkan situs-situs yang bersejarah dalam umat Islam yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. Dialih fungsikan, dibangun kembali di atasnya. Ya, seperti contohnya rumah Nabi, rumah Nabi Muhammad SAW itu dijadikan pustaka. Rumah Nabi dengan Siti Khadijah itu dijadikan pustaka oleh pemerintah Arab Saudi. Kemudian rumah Siti Khadijah sendiri, sebelum Siti Khadijah itu menikah dengan Rasulullah, itu dihancurkan dan dijadikan toilet. Nah, pada saat itu mungkin pemerintah Saudi merencanakan, atau memang sudah jauh-jauh hari merencanakan melebarkan Masjidil Haram, dan kebetulan atau tanpa disengaja, atau memang disengaja, atau memang sudah direncanakan, kebetulan pas di atas toilet itu adalah bekas rumah Siti Khadijah dulunya sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, sedangkan rumah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah itu dijadikan pustaka. Kemudian apalagi yang dihancurkan oleh pemerintah Saudi Arabia? Ini kan bulan April ya, jadi ya kita mengenang kejadian-kejadian di bulan April. Jadi tepatnya pada tanggal 21 April tahun 1925 itu oleh Raja Abdul Aziz bin Saudi, mungkin bisa dikatakan itu adalah raja pertama Arab Saudi, ya, raja pertama Arab Saudi. Kebetulan karena memang di Arab Saudi itu terjadi pemberontakan dan ingin memegang kekuasaan sendiri dan tidak mau lagi tunduk kepada kekhalifahan Ottoman yang ada di Turki. Dan hal ini karena memang terjadi atas hasutan orang-orang atau agen-agen dari Inggris, ya. Jadi teman-teman, saudara-saudara, jadi pada tanggal 21 April itu pada tahun 1925 itu Raja Abdul Aziz itu menghancurkan makam keluarga Rasul atau Jannatul Baqi. Itu di situ dihancurkan, padahal di Jannatul Baqi itu banyak sekali orang-orang yang memang dekat dengan Nabi, dekat dengan Rasulullah SAW. Siapa-siapa aja diantaranya, ya, seperti Safiyah. Safiyah ini adalah bibi Nabi, ya, bibi Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Ibrahim, ya, ada Ibrahim. Ini ada juga putra Nabi, ya, ada putra Nabi. Kemudian ada ibunya Ali bin Abi Thalib, yaitu Fatimah binti Asad. Kemudian ada cucu kesayangan Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, anaknya daripada Siti Fatimah Az-Zahra. Ini merupakan bisa dikatakan penghancuran sejarah, penghancuran situs sejarah umat Islam. Padahal siapa Nabi Muhammad, siapa orang-orang yang saya sebutkan tadi merupakan orang-orang yang dekat
dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini memang ada agenda khusus, saya pikir bahwa agenda khusus untuk menghancurkan situs sejarah, atau bisa dikatakan untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa Jannatul Baqi ini dihancurkan? Karena memang pemerintah Saudi beralasan pada waktu itu karena berhubung banyak sekali makam-makam di Jannatul Baqi itu yang sudah hancur, yang sudah rusak. Jadi untuk merenovasi kembali itu banyak sekali menghabiskan dana. Nah, padahal setelah itu dihancurkan, pemerintah Saudi membangun hotel yang mewah, bahkan dengan jam yang tinggi besar, ya, yang sekarang itu ada di Saudi Arabia itu, yang dekat Ka'bah itu, ya, dekat Masjidil Haram itu, dengan hotel besar, dengan ada jam tinggi besar. Saya juga nggak tahu apa namanya itu, nanti kita cari tahu, ya. Kemudian ada, ya, banyak sekali hotel-hotel mewah di sekitar Masjidil Haram. Nah, kemudian inilah yang memang terjadi di Arab Saudi beberapa tahun terakhir ini, ya. Dan kenapa ini bisa terjadi, teman-teman? Kenapa bisa terjadi? Ini bukan terjadi dengan begitu saja, tidak terjadi dengan sendirinya. Orang-orang Arab seperti ini tidak seperti itu hanya dengan sendirinya. Ya, memang tanpa disengaja mereka sudah merusak situs-situs sejarah, membangun gedung-gedung tinggi, dan kota Mekah sekarang sudah menjadi kota Mekkahatan, ya, atau bukan Manhattan tapi Mekkahatan. Jadi kota metropolitan, super metropolitan, super wah kota Mekah sekarang. Jadi, dan saya takutnya itu akhirnya makam Nabi sendiri yang akan dihancurkan. Tapi ya, kita mudah-mudahan itu tidak akan terjadi, ya teman-teman. Dan peninggalan-peninggalan sejarah yang sudah dihancurkan oleh pemerintah Saudi itu sudah banyak sekali mendapatkan kritikan, kecaman pedas dari dunia Islam. Hal ini tidak terjadi begitu saja, teman-teman. Kenapa? Karena memang jauh-jauh hari ketika masa Rasulullah SAW masih hidup di dunia, beliau sudah memperingatkan kaumnya, sudah memperingatkan bangsa Arab itu sendiri, ya, dengan ada hadis, yaitu tentang hadis pengembala kambing, ya, pengembala kambing yang berlomba-lomba meninggikan bangunan, ya. Ini ada di hadis Bukhari. Hadis Bukhari meriwayatkan seperti itu, ya, bahwa pengembala kambing berlomba-lomba untuk meninggikan bangunan. Kemudian ada juga hadis yang memang dari riwayat Muslim juga meriwayatkan hadis ini, seperti pengembala kambing berlomba meninggikan bangunan, juga seperti itu, ya, sama, itu redaksinya hampir sama, ya. Jadi orang yang miskin, ya, kemudian nggak pakai sandal, ya, mengembala kambing, itu mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Nah, kemudian hadis riwayat Ahmad juga di situ dijelaskan bahwa sahabat-sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa sih mereka itu orang-orang yang memang miskin, tidak pakai sandal?" Maka Rasulullah menjawab, mereka itulah orang Arab. Jadi jelas, ya, orang-orang Arab itu sudah diprediksi atau sudah memang diperingatkan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu, pada saat hadis ini pada saat perbincangan antara Rasulullah dan sahabat ini di dalam masjid, ya, maka Rasul sudah memperingatkan pada hari itu. Makanya mungkin mufassir atau yang ahli-ahli hadis tempo dulu itu menilai bahwa meninggikan bangunan itu mungkin sebuah kiasan atau gambaran dari Rasulullah yang membutuhkan penafsiran yang lain gitu dari kata meninggikan bangunan. Tapi pada saat zaman modern, di dunia manusia modern sekarang ini, itu suatu hal yang
tidak mustahil. Bahkan coba kita lihat sendiri buktinya bahwa di Arab itu memang sudah terjadi. Jadi Rasulullah itu bukan memberikan satu gambaran atau bahasa kiasan, tapi memang demikianlah yang akan terjadi pada saat sekarang. Kemudian pada hadis riwayat Ibnu Abi Saibah dan Al-Razaki itu menggambarkan bahwa jika kita melihat di Mekah itu digali lubang-lubang, kemudian bangunan tinggi melebihi gunung-gunung, maka itu pertanda bahwa kiamat akan dekat. Nah, teman-teman dan saudara-saudara, inilah yang akan terjadi kalau memang kata Arab Saudi sudah demikian rupa. Jadi kiamat itu salah satu tanda kiamat ya. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah salah satu tanda kiamat, dan ini memang benar-benar terjadi, dan saya yakin dan percaya bahwa Rasulullah SAW itu bisa melihat masa depan. Kenapa? Karena memang 1000 tahun yang lalu Rasulullah itu menyatakan bahwa orang Arab itu akan meninggikan bangunan, berlomba-lomba meninggikan bangunan. Hari ini sekarang kita melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa orang Arab itu sudah sangat sudah sangat over dalam membangun kota Mekah dan kota-kota Arab lainnya. Dubai, Qatar saling berlomba ya. Tower gedung yang menjadi gedung pencakar tertinggi di dunia saat ini, Burj Khalifa itu tingginya ya, jadi sangat fantastis teman-teman. Jadi teman-teman, cuman ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.